rahmatnya jamaah sekalian. Karena anugerah dan juga karunia-Nya yang tanpa semua itu kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa jamaah sekalian. Bahkan kita tidak menjadi apa-apa di dunia ini jamaah sekalian. Oleh karenanya kenikmatan tersebut harus kita hargai jamaah sekalian. Ya, harus kita hargai dengan kesyukuran kita yang harus selalu kita perbaharui setiap waktu. Karena kesyukuran yang kita perbaharui terus itu akan terus mengalirkan nikmat-nikmat baru yang ada dan menetapkan nikmat yang sudah ada jamaah sekalian. Jadi kalau bersyukur jamaah sekalian, nikmat yang ada itu akan Allah tetapkan, kemudian akan dialirkan nikmat-nikmat baru di kemudian hari. Dan jamaah sekalian bisa jadi ya kita sekarang masih dalam kondisi nikmat gitu adalah karena kesyukuran kita yang lalu. Mudah-mudahan karena demikian jamaah sekalian. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada uswah hasanah kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada keluarga beliau, para istri dan para sahabat beliau, serta setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut Nabi yang bersabar, meniti jalan yang mulia sampai ajal menjemput kita masing-masing. Dan untuk menjadi pengikut Nabi yang mulia, Pak, itu tidak hanya dengan ucapan saja, harus dengan action, yaitu dengan cara kita rajin ngaji, Pak. Sehingga kita sering mendengar hidayah dari Allah, kemudian petunjuk dari Nabi, sehingga kita bisa mengikutinya. Dan akhirnya kita insya Allah mudah-mudahan mati di atas petunjuk dan ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa ikhlas dalam pertemuan kita kali ini jamaah sekalian. Kita di pertemuan ini yang singkat ini jamaah sekalian akan membahas tentang fikih atau hukum di dalam Islam yang berkenaan dengan ibadah juga, fikih ibadah ya. Dan kita akan bahas tentang masalah mandi ibadah. Mandi ibadah. Kenapa saya tidak katakan mandi wajib jamaah sekalian? Karena mandi ibadah itu nanti kita akan jelaskan ada dua macam. Jadi nggak hanya sekedar mandi wajib, juga ada mandi yang sunnah. Bagaimana ada wudhu yang wajib, ada wudhu yang sunnah seperti pertemuan yang lalu ya jamaah sekalian. Jadi mandi yang wudhu yang sunnah itu adalah hal-hal yang sebelum kita melakukan suatu perbuatan kita disunahkan wudhu dulu, tapi tidak wajib. Ada lagi wudhu yang wajib adalah itu hal-hal yang kita harus berwudhu terlebih dahulu. Ya silakan nanti kita bisa lihat rekaman di pertemuan yang lalu. Dan kita sekarang sama jamaah sekalian juga membahas tentang ibadah mandi jamaah sekalian. Ya. Sekali lagi kita tidak katakan mandi wajib karena memang ada mandi yang wajib, ada juga mandi yang sunnah, dua-duanya mandi ibadah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa mandi ibadah itu? Jadi kalau bahasa fikihnya adalah al-ghuslu. Jadi babnya al-ghuslu gitu ya. Yang dimaksud dengan mandi ibadah adalah yaitu meratakan air yang suci ke seluruh tubuh. Saya ulang, meratakan air yang suci ke seluruh tubuh dengan cara dan niat yang khusus. Jadi tata caranya khusus, Pak. Jadi tidak bisa sembarangan, ya, tidak dengan tata cara dengan syarat yang khusus. Itu maknanya. Jadi meratakan air yang suci ke seluruh anggota tubuh dengan tata cara yang khusus. Kemudian jamaah sekalian kita akan pelajari tentang hal-hal yang membuat kita wajib mandi, Pak. Ya. Dan ini sekali lagi ya, kita bahas ini sekali lagi agar kita juga bisa beribadah dengan sah dan benar. Kemudian di sini juga menunjukkan kepada kita semua ternyata agama kita adalah agama yang benar-benar mengutamakan dan memprioritaskan kebersihan, Pak. Ya. Karena kita disuruh mandi, Pak. Ada hal-hal yang kalau kita mengalami hal itu kita wajib mandi, Pak. Nah, kalau sudah mandi ya itu adalah konsekuensi dari kita setelah mandi ya bersih jamaah sekalian. Ya, yang akan kita dapatkan. Jadi jamaah sekalian, yang pertama kita akan bahas hal-hal yang kita diwajibkan untuk mandi dulu ya jamaah sekalian. Jadi kalau kita mengalami hal-hal ini maka kita wajib mandi. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi dan mandi ini adalah mandi yang amanah. Ada orang yang mengalami
kondisi-kondisi seperti nanti akan kita sebutkan, kemudian dia tidak mandi, maka jemaah sekalian kita katakan dia tidak melaksanakan amanah, dia khianat. Intinya semua ibadah yang Allah berikan pada kita adalah amanah. Kalau kita tidak jalankan jemaah sekalian, maka kita ya termasuk orang yang khianat. Apa maknanya amanah itu Pak? Ya pokoknya kita lakukan walaupun orang lain nggak tahu. Ya jemaah sekalian, contohnya kita nanti akan mengalami kondisi-kondisi berikut ini Pak. Kita nggak mandi, itu orang lain nggak ada yang tahu Pak. Tapi yang tahu adalah hanya Allah dan kita. Ya, tapi dalam kondisi begitu walaupun orang lain nggak tahu, saya tetap lakukan. Sholat pun demikian, wudhu pun demikian Pak. Siapa yang tahu coba? Kita sholat tanpa wudhu, nggak ada yang tahu Pak, bisa jadi. Orang lain juga nggak peduli. Yang penting Anda datang ya ke masjid gitu ya. Nah, itu adalah membutuhkan amanah bagi kita semua. Sama seperti ini semua ibadah jemaah sekalian. Banyak yang kita tidak tahu tapi ternyata ya itu adalah harus dilakukan dan kita melakukannya berarti kita sudah amanah. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa hal yang kalau kita mengalami hal ini kita saat itu wajib mandi. Yang pertama adalah khurujul maniyyi ala wajhis sihhati fil yaqadhati awin naumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, kondisi kita mengeluarkan sperma. Jadi kondisi kita mengeluarkan sperma dalam kondisi tidur maupun terjaga. Nah, kalau kita mengeluarkan sperma jemaah sekalian, maka kita wajib mandi, Pak. Ya, walaupun spermanya itu cuma setetes saja, tapi itu adalah sperma yang menjadi bakal anak gitu ya. Maka itu wajib mandi jemaah sekalian. Dan itu semua berdasarkan ayat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 6 jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Dan jika kalian mengalami junub, maka bersucilah. Perintah bersuci itu maksudnya adalah kita disuruh mandi. Nah, tata cara bersucinya itu diajarkan Nabi ya mandi, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza fadhtal ma'a faghtasil." Ketika kamu telah memancarkan air sperma atau air mani, maka mandilah. Jadi seperti itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ketika perempuan melihat air juga, baik dia dalam kondisi apa? Kondisi tidur maupun tidak tidur jemaah sekalian, maka saat itu juga harus, Pak. Karena jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Beliau adalah istrinya Abu Talhah. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtamalat?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maksudnya saya ungkapkan ini adalah perkara yang memang membuat Anda terkadang malu, membuat pria itu malu kalau menjawabnya. Tapi Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maksudnya Anda juga jangan malu gitu. Apakah seorang perempuan wajib mandi ketika dia mimpi? Ya, perempuan juga terkadang mimpi berhubungan intim di alam mimpinya, Pak. Ya. Nah, apakah dia harus mandi jemaah sekalian? Kata Ummu Sulaim gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Kemudian Nabi bersabda jemaah sekalian, "Iya. Iya. Dia juga wajib mandi dengan syarat kalau melihat air yang keluar." Ya. Iya, dia juga harus mandi kalau melihat air yang keluar. Air di sini maksudnya adalah namanya mungkin bukan sperma jemaah sekalian. Pokoknya adalah air yang menjadi bakal anak gitu ya. Karena yang menjadi bakal anak itu adalah ya cairan yang dari laki-laki dan perempuan. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak disyaratkan dari mandi ya akan pokoknya keluar air. Walaupun air itu tidak terpancar gitu ya. Mohon maaf tidak muncrat gitu ya. Yang penting dia keluar air maka saat itu dia mandi.
Tapi intinya adalah tentang masalah hal ini adalah kalau dia mengeluarkan sperma dalam kondisi sehat maupun kondisi sakit, kondisi tidur maupun kondisi terjaga, maka saat itu jamaah sekalian dia wajib mandi. Termasuk dia mengeluarkan sperma dalam kondisi yang halal maupun yang haram, Pak. Ya, yang kalau yang haram kita nggak usah sebutkan, kita insya Allah sudah tahu. Itu juga wajib mandi jamaah sekalian. Sekali lagi wajib mandi. Dan hukum ini berlaku jamaah sekalian bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, sekali lagi ini juga berlaku dalam kondisi apapun, Pak. Dalam kondisi kita sakit maupun kondisi kita tidak sakit. Ya, seperti itu, Pak. Ya, ada pemuda yang suka berbuat maksiat, Pak. Setiap hari itu onani. Dia saat itu wajib mandi jangan sekali. Wajib mandi. Kalau dia mau sholat, wajib mandi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya, demikian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama ya. Ini adalah hal yang sudah disepakati jamaah sekalian, pokoknya kita keluar sperma wajib mandi. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Kapan kita wajib mandi jamaah sekalian? Yaitu ketika iltiqaul khitana ini walau min ghairi inzal. Itu saat berhubungan intim. Saat berhubungan intim walaupun tanpa ejakulasi, kalau bahasa kita. Walaupun tanpa ejakulasi, ya karena memang belum sempat ejakulasi, dia menghentikannya, Pak. Ya maka saat itu, ya walaupun demikian, itu adalah tetap wajib mandi. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah di sini ulama mohon maaf nih, soalnya ini berkenaan dengan masalah ini, Pak ya. Nah intinya ketika kepala kemaluan laki-laki itu sudah tertutup kemaluan. Jadi tidak sekedar mohon maaf nempel gitu, tidak ya. Tapi ketika sudah masuk, maka saat itu sudah dikatakan mandi, walaupun dia ejakulasi atau tidak. Maka itu wajib mandi. Karena itu menurut sabda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, walaupun tidak sempat ejakulasi, tapi hanya sekedar berhubungan intim, itu sudah dikatakan mandi. Nah gitu Pak ya. Berarti kalau juga dengan mengeluarkan sperma atau juga dengan ejakulasi, berarti di situ berkumpul dua sebab dia wajib mandi, Pak. Yaitu berhubungan intim dan juga keluar sperma seperti tadi yang kita bahas di pertama. Ya, seperti itu. Dan ini adalah kesepakatan di kalangan para sahabat, Pak. Ya, memang di kalangan sahabat dulu pernah sempat terjadi perbedaan pendapat. Ya kalau orang berhubungan intim belum ejakulasi, dia nggak wajib mandi, cuma wajibnya wudhu saja. Kalau mau sholat wudhu saja. Karena memang ada hadis Nabi pernah bersabda demikian itu. Ada lagi sebagian sahabat Nabi yang enggak lah. Walaupun belum ejakulasi, tetap wajib mandi. Akhirnya ya mas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya yang demikian itu terjadi kesepakatan. Ya. Ternyata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh seorang laki-laki, Pak. Di zaman Nabi, ya, ditanya tentang seorang laki-laki yang berhubungan intim dengan pasangannya, kemudian ia menghentikan dalam keadaan kondisi belum ejakulasi. Apakah dia harus wajib mandi? Apakah kedua-duanya wajib mandi, wahai Nabi? Kemudian, ya saat Nabi ditanya begitu, Aisyah berada di dekat Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, Inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma naqtasil. Iya, saya dengan istri saya ini pernah melakukan hal itu, maksud pernah mengalami berhubungan intim tanpa ejakulasi. Kemudian kami mandi. Nah dari sinilah jamaah sekalian, ya mulai dari zaman para sahabat terjadilah yang namanya apa? Perbedaan, kemudian akhirnya kesepakatan. Ya, sampai sekarang bahwasannya walaupun tidak ejakulasi tetap wajib mandi. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hanya sekedar berhubungan intim ya dengan pasangannya, maka saat itu dia sudah wajib mandi.
Baik jemaah sekalian, baik pasangan yang halal maupun yang haram, Pak. Mohon maaf ya sekali lagi, itu tetap wajib mandi. Jadi makanya mohon maaf sekali lagi, walaupun ini terlepas dari itu dosa, pasti dosa, Pak. Dan itu dosa yang tidak kita ragukan lagi. Zina gitu maksud saya. Ya, makanya kalau ada pelacur yang masih sholat ya mas sekalian, dia wajib mandi dulu sebelum dia setiap mau sholat dia wajib mandi. Nah seperti itu ya mas. Emang ada pelacur sholat? Kemungkinan ada. Bisa jadi ada Pak. Dia tahu ya pelacur itu dosa dan dia nggak berani meninggalkan sholat. Ya karena mungkin dia pernah dengar dulu pas ngaji. Kalau meninggalkan sholat itu dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa zina, dosa membunuh orang lain, dosa membunuh diri, dosa korupsi, dosa mengkonsumsi khamr Pak. Akhirnya dia nggak berani ninggalin sholat Pak. Dia profesinya haram, tapi dia saat itu dia masih sholat Pak. Nah, kalau sudah demikian itu dia tetap wajib mandi, Mas. Mandi dulu, baru saat itu dia sholat. Walaupun nanti habis sholat dia pakai baju seksi lagi Pak. Kemudian dia pakai minyak wangi lagi untuk menarik hidung belang gitu ya. Ya, itu adalah pekerjaan haram pasti Pak. Ya sudah berzina, kemudian dapat penghasilan haram. Tapi kalau dia sholat, ya sholatnya tetap diterima dan sah di sisi Allah. Ya semua nanti ada tanggung jawabnya masing-masing. Tapi di sini hanya menjelaskan hukum, dia wajib mandi jemaah sekalian ya. Seperti itu. Nauzubillah minaz zina wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah apa yang membuat kita wajib mandi lagi jemaah sekalian, yaitu untuk ibu-ibu nih. Yang ketiga dan keempat yaitu haid dan nifas. Jadi jemaah sekalian, haid dan nifas ini adalah dua sebab yang mengharuskan kaum wanita mandi. Walaupun mengeluarkan jemaah sekalian, walaupun mengeluarkan mengeluarkan darah haid itu cuma tetes saja, habis itu nggak keluar, tetap wajib mandi jemaah sekalian. Jadi sekedar keluar darah maka saat itu wajib mandi. Dan dia tidaklah diwajibkan mandi melainkan sudah putus darahnya, sudah selesai dari haidnya. Nah, adapun dia mandi dalam kondisi masih berwarna Pak. Ya dia sebenarnya kayaknya udah putus, tapi mohon maaf kemaluannya masih kalau diolesin diolesin kain putih atau tisu itu masih berwarna Pak, maka saat itu belum boleh mandi Pak. Belum boleh mandi itu maksudnya kalau dia mandi selesai dari haid menurut keyakinan dia, maka saat itu mandinya belum sah. Itu mandi kebersihan saja bagi dia, bukan mandi ibadah. Jadi dia saat itu belum sah dan tidak boleh sholat dulu Pak. Ya seperti itu ya. Makanya ibu-ibu jangan tergesa-gesa tentang hal ini. Insya Allah nanti kita akan kapan-kapan bahas tentang masalah haid khusus seperti itu ya. Jadi demikian ya mas sekalian. Jadi ya walaupun sudah merasa seperti ini, cuma dilihat dulu, dicek dulu. Dicek dulu. Sekarang banyak tisu murah-murah Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Maka saat itu ibu-ibu bisa mengetesnya itu kalau memang masih ada bercak, masih berwarna gitu ya cairannya, kemaluannya, maka saat itu jangan mandi dulu. Ya kalau mandi sehari-hari kebersihan itu bukan mandi ibadah, monggo nggak dilarang Pak. Tapi kalau mandi ibadah ini yang tidak sah. Ya kalau sudah belum sah Pak, jangan sholat dulu gitu ya. Mungkin nanti waktu sholat berikutnya sudah suci gitu ya, sudah mampet-pet gitu ya, maka saat itu sudah wajib mandi. Nah ibu-ibu mohon diingat ya, ibu-ibu mohon diingat bahwasannya ada dua tanda seorang perempuan dikatakan suci. Yang pertama adalah al-jafaf, kering, nggak keluar sama sekali. Sebelumnya kan haid keluar terus, ya menjelang berhenti masih ada keluar dikit. Ya itu belum suci itu. Tapi kalau sudah kering gitu ya, maka saat itu wajib mandi. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah kata ulama al-qassatul baydha, itu masih keluar cairan. Tapi cairannya sudah putih Pak. Mohon maaf ketika tisu itu dioleskan maka saat itu masih berwarna putih walaupun basah. Nah ketika itu barulah dikatakan suci dan wajib mandi. Apalagi saat itu sudah waktunya sholat maka wajib mandi seperti itu. Nah,
Ya, karena itulah perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ibu-ibu sekalian. Beliau bersabda, "Idza aqbalatil haidu fad'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Nabi pernah bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubesh, ya, kalau atau apabila haid tiba, maka tinggalkanlah sholat. Ini perintah, Pak. Ibu-ibu jadi pas lagi haid itu nggak boleh sholat, dilarang. Justru perintahnya adalah bukan melaksanakan sholat, tinggalkan sholat. Itu juga ibadah. Mohon diingat, tidak sholat pun juga ibadah. Ibu-ibu kalau lagi nggak sholat saat haid, diniatkan saya nggak sholat karena menetapi perintah Nabi untuk meninggalkan sholat. Jadi ibadah, Bapak Ibu. Jangan dikira ibadah itu hanya melakukan action saja, Pak. Tapi meninggalkan larangan itu juga ibadah. Dan ibadah itu tidak ada di kaum pria. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi ya sama-sama lah, semuanya ibadah. Kemudian apabila haid telah selesai, maka mandilah dan sholatlah. Jadi mandi dulu, baru saat itu sholat. Seperti itu. Dan nifas, hukumnya sama seperti haid. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika perempuan itu ya habis melahirkan. Ya, ketika perempuan habis melahirkan. Dan hukumnya sama. Selagi seorang perempuan itu masih mengeluarkan darah nifas, tidak boleh dia bersuci dulu. Ya, jadi seperti itu. Walaupun gimana kalau lebih dari 40 hari, nggak apa-apa. Tetap jangan mandi dulu. Maksudnya jangan mandi ibadah. Kalau mandi sehari-hari untuk kebersihan badan, monggo-monggo saja sehari 2 kali, 3 kali boleh. Tapi kalau untuk mandi ibadah masih belum sah. Seperti itu ya Mas kalian. Ya. Nanti silakan nanti ibu-ibu bertanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, apalagi yang mengharuskan seseorang mandi. Kalau nomor 1, 2, 3, 4 jamaah sekalian adalah perkara yang sudah disepakati ulama. Sudah disepakati Pak. 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima jamaah sekalian. Ini adalah hal yang para ulama perselisihkan. Jadi para ulama memperbincangkannya karena memang mereka berbeda pendapat. Tapi yang kita pilih pendapat di pertemuan kita kali ini adalah termasuk yang mengharuskan mandi, Pak. Yaitu Islamul kafir. Orang kafir atau non-muslim yang mau masuk Islam. Maka saat itu dia wajib mandi dulu sebelum mengucapkan kalimatul haq. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini berdasarkan jamaah sekalian, ya, perintah dari Nabi. Pertama kepada sahabat Nabi Qais bin Asim. Saat beliau mau masuk Islam, Nabi memerintahkan dia untuk mandi dengan air campur daun bidara. Itu hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan lainnya. Sahabat Nabi yang kedua namanya Sumamah bin Usal. Sebelum dia masuk Islam, disuruh mandi oleh Nabi. Nabi bersabda, "Idhabu bihi ila haiti bani fulan, famuruhu an yaktasil." Teman-teman kalau bahasa kita, pergilah kalian dengan bawa Usamah bin Usal ini ke kebunnya Bani Fulan. Jadi di sana adalah kebun Pak yang dikelilingi dengan pagar. Di dalam kebun itu ada sumurnya Pak, tempat mandi gitu ya, atau sumur ya, mandi di sana. Terus perintahkan Sumamah bin Usal untuk mandi sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebelumnya Sumamah itu jemaah sekalian, itu diikat di dalam Masjid Nabawi. Diikat Pak di tiang Masjid Nabawi. Karena dia adalah tawanan perang. Diikat di situ ya dikasih makan, dikasih minum. Orang kafir Pak masuk masjid boleh apa enggak itu? Boleh. Kalau memang ada maslahat boleh Pak. Misalnya gitu, mohon maaf misalnya. Ya ada hal sesuatu masukkan orang non muslim ke sini. Selagi memang dia tubuhnya suci, badannya suci, enggak apa-apa silakan. Ya jadi enggak apa-apa Pak. Karena tubuh dia suci juga Pak. Selagi kita tidak jelas tahu dia habis megang habis nyentuh guguk gitu ya, jilatan guguk, ya enggak, intinya dia suci Pak, masuk enggak masalah. Dan habis dia pergi, enggak usah kita mensucikan itu masjid yang habis diinjak dia, diduduki dia, enggak perlu Pak. Jadi boleh kalau memang ada hajat. Aduh kami ingin mengetahui Islam, apalagi sekarang media Pak gencar Pak ya. Ya bisa jadi kemungkinan ke depan, kemungkinan Pak.
Ada sebagian masjid itu banyak dimasuki non-muslim, pengen ngeliat ibadahnya mereka. Di Eropa itu udah biasa begitu. Di negeri-negeri mayoritas non-muslim itu banyak itu. Pengen lihat, ya biarin aja masuk, nggak apa-apa Pak. Biarin dia masuk lihat kita, walaupun dia cuma ngeliatin pakai baju seksi, nggak apa-apa Pak. Mungkin nanti ada sarung kita kasih untuk nutup gitu ya, biar tidak kita terkena fitnah dia gitu. Nggak apa-apa aja mas sekalian. Nah, Sumamah bin Utsal itu diikat di dalam masjid, berarti ini masuk masjid, orang kafir masih Pak. Apa yang Nabi lakukan begitu dalam rangka agar dia bisa melihat apa yang dilakukan oleh umat Islam sehari-hari. Dalam kondisi dia diikat di dalam masjid selama beberapa hari Pak, itu dia melihat orang Islam rajin sholat di masjid. Pulang bolak-balik setiap hari Pak. Mendengarkan tausiah dari Nabi gitu. Ya dia juga dengar Pak. Setelah 3 hari Pak dilepas sama Nabi sudah. Ternyata dia malah milih mau baca syahadat ya mas sekali. Mau milih baca syahadat. Ya udah akhirnya Nabi nyuruh para sahabat, kalian bawa ini dia ke kebunnya Bani Fulan gitu. Ya, kemudian perintahkan dia untuk mandi gitu ya. Jadi seperti itu. Ada sahabat Nabi yang lain juga namanya Usaid bin Khudair. Ya, Usaid bin Khudair itu juga ketika dia mau masuk Islam, mau login kalau bahasa sekarang, mau login ke Islam gitu ya. Itu disuruh mandi dulu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya mas sekalian. Ya, disuruh mandi oleh dai sebelum Nabi hijrah ke Madinah, namanya Mus'ab bin Umair. Ya, dan juga As'ad bin Zurarah. Ya, kedua orang ini pernah ditanya, apa yang kalian lakukan apabila kalian hendak masuk ke dalam agama ini? Kemudian keduanya berkata, tagtasil fatathur watutahhiru thawbaika thumma tashhadu syahadatal haqqi thumma tusalli. Ya kamu mandi dulu dong. Maka kamu nanti akan suci. Dan kamu sucikan kedua pakaianmu. Kemudian kamu mengucapkan syahadatul haq, maksudnya 2 kalimat syahadat. Syahadatul haq maknanya adalah persaksian kebenaran. Kemudian kamu sholat. Itu adalah hadis riwayat Imam At-Tabari jamaah sekalian ya, dan lain-lain. Jadi ini pendapat yang kita pilih ya mas sekalian. Ini pendapat yang kita pilih, orang kafir sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dia mandi dulu. Ini adalah pendapat banyak ulama. Namun pendapat mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita Pak, ya pendapat mazhab Asy-Syafi'i kita hormati juga, tidak wajib mandi orang kafir mau masuk Islam. Ya cukup dia dianjurkan saja. Boleh kita perintahkan, tapi seandainya dia tidak mandi Pak, maka saat itu tidak mengapa. Islamnya tetap sah. Yang penting dia mau mengucapkan itu udah bagus ya. Seperti itu. Nah, habis itu baru diajari dia ibadah. Itu yang berikutnya Pak ya. Kemudian ada lagi jamaah sekalian. Ada lagi kita mengambil pendapat sebagian ulama yang mewajibkan hal yang keenam ini, yaitu ya sholatul jumu'ah. Ada pendapat jamaah sekalian yang mewajibkan orang untuk sholat Jumat mandi dulu. Ya, walaupun mayoritas ulama berkata mandi Jumatan hukumnya sunnah. Ya. Namun ya kita memilih dalam pendapat dalam kajian ini Pak, ini adalah hukumnya wajib. Dan nanti nggak usah disalahin bagi yang mengatakan sunnah, tapi wajib ya. Ulama beda pendapat. Itu adalah hal yang normal, wajar. Tapi pendapat yang kita pilih sekarang adalah wajib Pak. Karena begitu banyak dalil-dalil yang menyuruh dan mewajibkannya. Ya, hukum asal perintah adalah wajib. Ya, yang pertama jamaah sekalian, ini bagi laki-laki khususnya ya. Kalau bagi perempuan gimana? Kalau bagi perempuan kalau mau Jumatan, karena perempuan juga boleh Jumatan ya mas sekalian. Kalau bagi perempuan yang mau Jumatan juga diperintahkan untuk mandi. Nabi bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jadi mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki yang balik. Karena di zaman dulu mandi itu jarang Pak. Mandi itu kayak bukan suatu kebutuhan sehari-hari, gak seperti kita yang airnya itu banyak Pak. Tapi umat Islam sering mandi tetap Pak dibandingkan orang non-muslim Pak di Eropa tuh Pak. Jadi menurut sejarah itu orang Eropa itu jarang mandi, jauh lebih lama Pak, lebih sering nggak mandi itu, lebih jarang mandi gitu ya dibandingkan orang Islam. Orang Islam ada mandi ibadah Pak, pol-polnya setiap hari nggak mandi, tapi pas sebelum Jumatan mandi dulu, wajib itu. Begitu maksudnya Pak. Ya seperti itu. Walaupun kita setiap hari mandi,
Tapi kalau mau Jumatan juga mandi, Pak. Ya. Ada lagi Nabi bersabda, "Man jaa minkum minal jumu'ati falyaqtasil." Siapa saja dari kalian yang datang Jumatan atau maksudnya akan datang Jumatan, maka hendaknya dia mandi. Dan lain-lain jamaah sekalian, hadis-hadis yang menunjukkan adalah hukumnya wajib menurut sebagian ulama, walaupun mayoritas ulama juga punya dalil akan sunnahnya. Intinya semua ulama sepakat, Pak, mandi Jumatan hukumnya baik. Oh gitu, sepakat, Pak. Cuman bedanya baiknya ini harus apa enggak? Mayoritas ulama berkata enggak harus, anjuran aja. Sebagian ulama bilang wajib. Nah demikian. Nah intinya kalau kita mau Jumatan mandi dulu, Pak. Tapi setiap hari saya Jumatan enggak Jumatan mandi tuh. Tapi beda, Pak. Apa yang membedakan jadi mandi ibadah? Niat kita. Makanya kalau Bapak Ibu, ya, kalau ingin kerja, setiap hari kan kerja mandi Bapak Ibu ya. Nah, pas hari Jumat itu tahu hari Jumat, kita niatkan. Saya mandi ini bukan sekedar kebersihan, tapi mandi sekalian mandi Jumatan. Gak begitu, Pak. Maka ketika itu, Bapak Ibu mandi habis subuh misalnya, terus sebelum berangkat kerja, mandi sudah dianggap mandi ibadah dan dapat pahala. Dipuji oleh mayoritas ulama dan sebagian ulama yang mengatakan wajib. Walaupun nanti mau Jumatan jam 11, setengah 12, dia nggak mandi lagi, hanya sekedar wudhu, nggak apa-apa. Karena dia sudah mandi ketika itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah demikian. Nah bagi orang yang niatnya cuma setiap hari saya mandi, termasuk Jumatan juga, mau Jumatan paginya juga mandi saya. Nah, habis itu di kantor nggak mandi. Tapi kalau memang nggak niat, seperti tadi niatnya nggak dihadirkan niat dalam hati, nggak ada nawaitunya dalam hati, walaupun hanya dia dalam hati saja, Pak. Ya, maka saat itu mandinya cuma mandi kebersihan. Menurut mayoritas ulama nggak dosa dia, tapi menurut sebagian ulama dia dianggap dosa walaupun paginya mandi tapi nggak ada niat, nah, maka saat itu tidak jadi mandi ibadah. Nah itu bedanya Pak. Itulah peran niat sangat penting, ya bagi kita sehingga aktivitas kita itu dinilai sebagai ibadah atau tidak. Demikian jamaah sekalian. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kapan ya seorang wajib mandi? Yaitu ketika mengalami kematian. Dia harus mandi, tapi yang mandiin adalah orang yang masih hidup tentunya. Wajib Pak. Sehingga ketika ada jenazah yang kita tahu dikubur dalam kondisi belum dimandiin, gali lagi Pak. Gali lagi apalagi baru Pak. Ya karena dia harus mandi Pak. Harus dimandiin kondisi apapun, dia muslim. Ya. Tata cara mandi insya Allah kapan-kapan kita bahas. Nggak tahu. 10 tahun lagi. Nah seperti itu ya mas kalian. Jadi wajib mandi gitu ya. Dan hukum memandikan adalah fardu kifayah. Harus ada orang yang memandikannya. Ya harus ada sebagian umat Islam yang memandikannya sebagai bentuk perwakilan bagi seluruh umat Islam yang ada. Sebab kalau nggak ada yang mandiin Pak, alasan apapun, wah dia matinya maksiat sehingga nggak dimandiin Pak, nggak diurusin, nggak dikafanin, nggak dianterin jenazahnya Pak. Ya maka saat itu umat Islam yang tahu itu berdosa semua. Tapi kalau sudah diurusin Pak, maka saat itu kita ya sudah dapat pahala. Jadi kewajiban yang dilakukan sebagian sebagai perwakilan, maka saat itu kewajiban yang lain dan dosa yang lain sudah gugur. Demikian sekalian. Ya, berarti ada 7 kondisi seseorang wajib mandi. Demikian jamaah sekalian. Kemudian selain mandi wajib, ada juga mandi yang disunnahkan jamaah sekalian. Dan ini semakin menguatkan kita. Ternyata nggak wajib mandi pun juga ada mandi yang disunnahkan. Semakin menguatkan kita bahwasanya Islam adalah agama yang menyuruh kita untuk hidup bersih. Sering mandi, ya. Kapan saja jamaah sekalian kita dianjurkan mandi tapi tidak wajib. Yaitu ketika apa? Yaitu pertama al-ightisalu lil aidaini. Mandi ibadah ketika mau menuju sholat 2 hari raya. Ya. Ketika mau berangkat Idul Fitri, mandi dulu Pak paginya. Ketika mau berangkat Idul Adha, mandi dulu jamaah sekalian. Ya, itu sunnahnya demikian berdasarkan asar riwayat dari kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Ya, dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ada seorang laki-laki bertanya tentang mandi ibadah kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata,
yaumul jumu'ah wa yaum arafah wa yauman nahri wa yaumal fitri. Jadi mandi ibadah itu adalah mandi di hari Jumat, mandi di hari Arafah sebelum wukuf di Arafah, mandi di mana? Di hari Idul Adha dan juga Idul Fitri. Nah, itu yang pertama, Pak. Kapan lagi kita disunahkan mandi? Yang kedua adalah al-ightisalu ba'dal ifaqati minal ighma. Setelah kondisi siuman dari pingsan. Habis pingsan, siuman, Pak. Ada orang yang sering-sering pingsan tuh, Pak. Maka saat itu ketika dia habis siuman, mandi dulu, Pak. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Nabi kita SAW itu pernah mandi karena pingsan, Pak. Kita tahu Nabi kita yang kita cintai semua, Pak. Dan kita muliakan. Sebelum beliau wafat, beliau sakit parah, Pak. Karena saking parahnya beliau beberapa kali pingsan. Nah, beliau jamaah sekalian, walaupun kondisi seperti itu, beliau tidak tercegah dari mandi. Artinya beliau tetap mandi, Pak. Beliau habis kondisi pingsannya siuman gitu ya, beliau mandi jamaah sekalian. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam hadis Aisyah yang panjang, Pak. Intinya adalah beliau mandi saat habis pingsan. Pokoknya kalau kita harus belajar, Pak, gitu ya. Ya, hal-hal yang membuat kita itu semakin mencintai Nabi, apalagi kondisi atau kisah ya menjelang wafatnya beliau, di mana beliau tuh sakit sampai kadang beliau masih bisa ke masjid. Tapi kalau sudah saking parahnya beliau tidak bisa ke masjid lagi, Pak. Nyuruh Abu Bakar untuk menggantikan Nabi. Udah diperintah Nabi, Abu Bakar yang imami. Ini itulah sebagai isyarat ya, selama ini Nabi terus yang imami, Nabi terus, Pak. Terus kok tiba-tiba Nabi nggak bisa ngimami, Nabi nyuruh Abu Bakar, itu adalah isyarat besar difahami oleh semua sahabat bahwasanya yang jadi pengganti kepemimpinan kaum muslimin setelah Nabi adalah beliau jamaah sekalian. Seperti itu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sudah disepakati, sudah ijma' para ulama akan dianjurkannya. Jadi kalau ditanya ulama, apa hukum mandi ya setelah siuman dari pingsan, semua ulama satu kata, Pak, bahwasannya sunnah. Mandinya itu adalah sunnah, dianjurkan. Dan para ulama juga mengkiaskan, menganalogikan. Ya. Kondisi seperti itu adalah dengan kondisi sembuh dari gila, Pak. Sembuh dari gila. Awalnya ada orang nggak waras, ODGJ gitu ya, gangguan akal gitu ya. Tapi dia bisa sembuh, Pak. Nah, ketika dia sembuh, dia wajib mandi itu, Pak. Bukan mandi, Pak. Wajib mandi. Dia disunnahkan untuk mandi. Ya, disunnahkan untuk mandi. Demikian ya, Pak. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi kondisi siuman dari pingsan itu disamakan ya, Mas sekalian. Ya, disamakan dengan kondisi yang lain, yaitu seperti seorang habis sembuh dari gila. Karena ada orang yang gilanya itu nggak permanen. Ada, Pak, sempat gila gitu berapa lama, ya nggak wajib sholat ya. Tapi ketika dia sudah sembuh dengan izin Allah, maka saat itu dia mandi. Ada lagi jamaah sekalian, ketika mandi yang sunnah adalah ketika mandi saat ihram. Jadi menjelang ihram haji atau umroh. Ya, bagi yang sudah haji, insya Allah sudah tahu sebelum berihram haji kan mandi dulu, Pak. Itu sunnah, Pak. Sebelum berihram umroh juga sunnah, Pak, mandi. Biasanya ini dilakukan kalau umroh itu di hotel di hari terakhir. Di hari akhir mandi paginya itu, Pak, sebelum check out hotel, mandi, diniatkan saya niat mandi ibadah untuk berihram dan untuk sekalian niat baru, Pak, nanti untuk memasuki kota suci Mekah. Ya, jadi seperti itu ya, Mas. Ini sunnahnya seperti itu. Termasuk bagi ibu-ibu ya, kita misalnya membawa istri umroh, Pak. Tiba-tiba lagi di Madinah haid. Kalau maksudnya di Madinah dulu misalnya gitu. Di Madinah haid ya, Mas sekalian. Ya. Ya sudah, walaupun dia dalam kondisi haid tetap disunnahkan mandi untuk mengucapkan niat ihram. Sebelum berihram itu mandi dulu, baik bagi yang haid maupun yang tidak. Ya. Nanti dalam kondisi dia ini, Pak, dalam kondisi dia berihram terus itu. Walaupun sampai di Mekah nanti kalau belum suci dari haid,
maka jangan tawaf dulu, jangan umrah dulu Pak. Umrahnya di hari terakhir saja. Adapun bahasanya nanti kita bahas nanti ya. Kapan-kapan seperti itu. Jadi dia tetap mandi Pak. Dan dalam kondisi dia belum umrah sampai hari terakhir, dia dalam kondisi ya berihram. Suaminya mungkin udah selesai, dia masih berihram Pak. Dia harus menghindari larangan-larangan berihram. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi mandi ketika mau masuk ke kota suci Mekah. Satu-satunya kawasan di muka bumi yang kalau kita memasukinya disunahkan untuk mandi Pak. Ya, ini seperti itu. Makanya kalau kita mandi di Madinah tuh Pak, di hari terakhir sebelum check out di hotel di Madinah, jemaah sekalian, kita niatkan dua tuh. Saya mandi, diniatkan untuk berihram, umrah, dan juga untuk masuk ke kota suci Mekah, dapat 2 ibadah Pak. Karena memang hadisnya ada Pak. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar saat beliau hendak memasuki kota suci Mekah, beliau mandi dulu Pak ya. Seperti itu. Nah, jadi 2 ibadah yang berbeda, maka saat itu kita masukkan dalam satu. Nggak perlu kita mandi sendiri, habis itu mandi lagi nanti untuk masuk kota suci, nggak perlu Pak. Cukup sekali saja mandi untuk itu. Ya, 1 mandi, 2 kali niat. Itu yang disebut at-tadakhul. At-tadakhul, melakukan 1 kali ibadah, ya, tapi niatnya itu dibarengin Pak. Kan kayaknya pernah kita bahas Pak ya, 3 in 1. Kita masuk masjid, ada waktu melakukan sholat 2 rakaat doang. Nah, sholat 2 rakaat itu kita bisa niatkan itu lebih dari 1 niat Pak. Saya masuk masjid, niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Pertama Pak. Niatkan juga niat sholat sunnah wudhu. Karena wudhunya di bawah Pak. Atau wudhunya rumahnya di dekat rumah, samping, langsung ke masjid. Diniatkan sekalian sholat sunnah apa Pak? Qobliyah. Dapat 3 ibadah ini. Ya kalau memang nggak memungkinkan melakukan masing-masing. Dan terakhir, belum terakhir Pak ya. Ada lagi nih disunahkan mandi jamaah sekalian. Ketika setiap kali mau berhubungan, ada orang yang strong masih prima Pak, masih perkasa jamaah sekalian. Ingin berhubungan lagi di ronde berikutnya, mandi Pak, sunnah, ya disunahkan untuk mandi. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, sebenarnya orang kondisi seperti ini disunahkan 2 macam. Kalau dia sebelum berhubungan yang kedua, dia disunahkan untuk wudhu minimal. Sunahkan untuk wudhu minimal. Kalau memang dia bisa, mandi Pak. Mandi seperti itu. Ada hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ya. Beliau bercerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengelilingi 9 istrinya di waktu malam. Mana mengelilingi tahu Pak ya? Ya, menggilir istrinya Pak untuk berhubungan. Ya. Beliau berhubungan istrinya 9 orang di waktu malam. Wah, Nabi Pak beda dengan orang biasa Pak. Gini, orang biasa 1 orang aja udah letoy ya Bang sekalian. Ya, untuk bisa kembali lagi kuat itu lama Pak. Beliau Nabi Pak, beda diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang biasa. Nah, beliau jemaah sekalian mandi setelah habis berhubungan dengan istri yang 1 dan habis berhubungan istri yang berikutnya. Begitu Pak. Setiap selesai berhubungan, beliau mandi. Habis itu menuju istri berikutnya. Berhubungan intim, selesai mandi begitu. Berarti semalam 9 kali mandi. Bagaimana beliau 9 kali berhubungan, 9 kali juga mandi. Kemudian ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullahi, ala taj'aluhu wahidan?" Wahai Nabi, kenapa sih nggak sekali mandi aja nanti di akhir gitu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza azka wa atyabu wa athhar. Oh, ini lebih suci, lebih bersih, dan lebih fresh bahasa kita gitu. Wah, gitu Pak. Nabi kita mengajarkan demikian. Kalau mau silakan. Ya kalau istrinya 1 pengen lagi Pak, mandi dulu, sunnahnya seperti itu. Aduh, mandi lama gitu ya. Lama. Ya sudah, berarti sunnahnya hanya wudhu saja seperti pembahasan kita yang lalu. Masih ingat Pak ya? Ingin mengulangi berhubungan kembali, sunnahnya minimal wudhu. Yang lebih baik adalah mandi, ya seperti itu. Kemudian ada lagi jamaah sekalian yang disunnahkan mandi kita adalah mandi setelah memandikan mayit.
Kita bisa memandikan mayit, maka saat itu habis itu kita mandi dulu, Pak. Kita habis mandikan mayit, kita mandi. Karena ada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa saja yang habis mandikan mayit, maka hendaknya dia mandi, Pak. Perintah Nabi ini adalah para ulama sepakat akan sunnahnya, tidak wajib. Ya artinya kalau kita mandiin mayit, ya badan kita masih suci aja, mungkin ada sedikit cipratan, percikan air, ya hanya sedikit basah gitu. Ya kalau itu kita yakini bersih, nggak najis, Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan najis, ya maka saat itu boleh mandi. Tapi sunnah saja mandi, Pak. Nah, sunnah mandi sehabis memandikan mayit. Ingat, di sini ada yang suka memandikan jenazah, jemaah sekalian, bapak sekalian. Bapak suka mandikan jenazah? Oh, belum. Tadi ditunjuk. Oh, nggak jelas. Ada bapak yang suka memandikan jenazah? Nah, sunnahnya adalah setelah habis memandikan disunnahkan oleh Nabi untuk mandi, Pak. Mandinya itu ibadah, tidak hanya sekedar mandi kebersihan. Dan yang terakhir, ini benar terakhir, yang ketujuh, sunnahnya mandi ketujuh adalah ightisalul mustahadatu likulli shalah, yaitu mandinya perempuan yang mengalami istihadah untuk setiap kali mau sholat, kalau mau dan nggak merasa keberatan, ya. Istihadah itu jamaah sekalian adalah darah yang keluar selain kondisi haid dan nifas. Selain atau setelah selesai haid, Pak. Ini masa haid enggak, udah selesai dari haid iya, tapi kok masih keluar darah terus. Maka jamaah sekalian, ini adalah disebut darah istihadah. Ada itu, Pak, perempuan yang mengalami seperti itu, Pak. Sehingga sulit dibedakan, Pak. Ini darah apa ya? Keluar terus sebulan penuh keluar, bahkan nggak sebulan. Ada seorang perempuan di zaman Nabi namanya Zainab, ya namanya Mbak Zainab binti siapa gitu, Fatimah binti Jahsh, jamaah sekalian. Beliau adalah Hamnah binti Jahsh, itu iparnya Nabi, Pak, karena Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Nah, iparnya namanya Hamnah binti Jahsh. Beliau mengalami istihadah itu bertahun-tahun, Pak. Keluar darah terus itu, sehingga nggak bisa sulit dibedain. Akhirnya beliau nanya kepada Nabi, ya sudah gini saja, kapan biasanya kamu mengalami kondisi haid, maka saat itu anggap itu sebagai haid. Contohnya biasanya mengalami haid itu tanggal 1 sampai 7 misalnya, atau 1 sampai 6, ya. Nah, dalam kondisi begitu sudah keluar darah terus, ya sudah, darah saat keluar darah itu dianggap saat itu mengalami haid, jangan sholat. Tapi nanti di tanggal 7 sampai tanggal 30 lagi, itu masih keluar darah terus, ya tetap sholat. Jadi begitu terus, Pak. Nah, orang yang kondisi seperti ini, ibu-ibu, maka disunahkan mandi setiap kali mau sholat kalau mampu. Kalau tidak mampu karena berat, setiap itu mandi basah terus, rambutnya basah gitu ya, ya sudah, berarti wajibnya hanya wudhu saja. Wajibnya hanya wudhu saja. Namun sebelum wudhu, ya bersihkan dulu kemaluannya, karena keluar darah, jemaah sekalian. Setelah itu pakai pembalut yang baru, ya, pakai pembalut yang baru, baru setelah itu berwudhu. Nah, setelah berwudhu kok terasa keluar lagi, sudah tidak mengapa. Sholatlah dalam kondisi hadas dan najis, karena ini adalah kondisi orang yang ma'dzur, kondisi seorang perempuan yang sedang mengalami uzur. Sama seperti ada seorang, ya mungkin sudah tua, mengalami penyakit beser, keluar pipis terus, Pak, keluar pipis terus gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kewajibannya setiap kali mau sholat, dia ya diwajibkan untuk bersihin dulu kemaluannya. Habis itu pakai pembalut, kemudian wudhu, setelah wudhu sholat. Pas sebelum sholat atau pas lagi sholat, itu keluar tidak mengapa, tidak dianggap. Ya, sholatnya tetap sah, walaupun dia sholat dalam kondisi najis, Pak, najis, dan dalam kondisi berhadas. Ini adalah uzur yang beda. Tapi kalau kita enggak, Pak, kalau kita orang yang normal, tidak demikian. Ya, seperti itu kondisinya. Ya. Itulah syariat
Intinya mas kalian, ada kaidah idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'al amru dhaq. Ketika kondisi itu sempit Pak, syariat kita datang membawa keluasan bagi kita. Ketika kita sudah longgar, ya sudah sembuh dari sakitnya, ya sudah syariat menyempitkan kita lagi, mengetatkan lagi ya aturannya. Demikian wallahu a'lam. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. 7 kondisi kita wajib mandi dan juga 7 kondisi kita disunnahkan untuk mandi. Tata cara mandinya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Barangkali di antara Bapak Ibu sudah 5:30, kita tanya jawab, diskusi santai saja. Yang ingin bertanya berkenaan dengan ini atau yang lain, selagi saya bisa saya jawab, monggo. Ya, silakan Pak yang memandikan jenazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas ada rukunnya, Pak. Ada rukun dan ada sunnahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rukun mandi janabat itu ada. Sebagaimana sunnah-sunnahnya mandi itu juga ada. Ya, intinya yang harus dilakukan saat mandi. Jadi mandi itu ada 2 macam. Seperti nanti akan kita bahas. Saya jelaskan secara selayang pandang. Ada mandi yang cukup sah, mandi ibadah, mandi wajib yang cukup sah. Ada mandi yang sempurna, Pak. Kalau mandi yang cukup sah, pertama adalah mandi yang sebelum mandi niat. Saya niat untuk menghilangkan hadas besar. Karena Bapak Ibu kalau mengalami kondisi keluar sperma atau kondisi habis berhubungan intim walaupun nggak ejakulasi, kalau bagi wanita mengalami haid dan nifas, ini adalah kondisi dia mengalami hadas besar. Hadas besar. Ya maka saat itu niatkan mandi, saya niat mandi untuk membersihkan atau mensucikan hadas besar. Nah kalau kita dalam keadaan berhadas sholat nggak sah Pak. Sepakat ulama itu. Maka saat itu hadas ini harus dihilangin dengan cara mandi. Nah mandilah dalam hati niat untuk menghilangkan hadas agar bisa sholat diterima gitu aja. Intinya udah dalam hati itu wah keluar ini kita pasti mandi Pak. Itu sudah dikatakan niat walaupun tidak diucapkan. Nah, setelah itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu yang kedua. Dua cara saja yang sah, cukup sah. Niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Dengan cara pakai gayung kayak langsung atau dengan cara pakai shower tuh. Atau dengan cara Bapak mandi di sungai, mandi di kolam renang, mandi di laut. Saya mandi di laut, mandi di sungai untuk niat menghilangkan hadas besar. Nah, pas keluar Pak, udah hilang hadas besar. Gitu langsung. Cukup gitu ya, demikian. Nah, ada lagi Pak? Adapun mandi yang sunnah, mandi yang sempurna itu mandi yang nggak cuma 2 ini saja Pak, ada sunnah-sunnahnya. Seperti ini besok kita akan bahas. Monggo silakan Pak. Baik, ini pertanyaan bagus. Ibu-ibu ada yang nanya nih. Kalau kita habis mandi wajib, apakah didahului wudhu dulu? Dan setelah kita habis selesai mandi, apakah kita wajib wudhu lagi atau enggak perlu? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wudhu sebelum mandi hukumnya sunnah. Seperti besok kita akan bahas. Tapi Bapak nanya nggak apa-apa. Kayaknya sekalian aja. Jadi jamaah sekalian mandi yang sempurna, nggak hanya sekedar sah, itu adalah mandi yang didahului dengan wudhu dulu. Dan wudhu sebelum mandi kita sudah bahas kemarin. Jadi sebelum mandi ibadah kita wudhu, hukumnya wudhu ini adalah sunnah, tidak wajib. Seperti itu jamaah. Jadi itu memang untuk bisa menyempurnakan mandi wajib kita atau mandi ibadah kita. Dan kemudian jamaah sekalian, apakah kita wajib mandi lagi, wajib berwudu setelah kita mandi janabat? Jawabannya tidak wajib. Dengan syarat setelah selesai mandi atau pas mandi kita tidak menyentuh kemaluan. Makanya
Ibnu Umar berkata, jamaah sekalian, idza lam tamassa farjaka ba'da an taqdiya ghuslaka fa ayyu wudu'in asbaghu minal husn. Jadi apabila kamu, kata beliau, Ibnu Umar ini sahabat Nabi, Pak. Apabila kamu tidak menyentuh kemaluanmu setelah selesai mandi, kalau kita dikatakan ketika masih mandi juga. Jadi setelah selesai mandi gak menyentuh kemaluan, maka wudhu mana yang lebih sempurna dibandingkan mandi? Gak ada yang lebih sempurna, Pak. Artinya kamu gak perlu mengulangi wudhu lagi. Seperti itu, Pak, ya. Jelas. Jadi karena Nabi kita SAW habis mandi itu beliau langsung sholat, tidak berwudhu lagi. Dan mandi wajib yang bisa menghilangkan hadas adalah mandi habis keluar dari habis mengeluarkan sperma. Itu mandi janabat karena habis berhubungan intim dengan istri. Kemudian mandi dari haid dan mandi dari nifas, ini adalah mandi-mandi yang menghilangkan hadas besar. Habis itu langsung segera sholat, sah. Walaupun tidak berwudu, Pak. Sekali lagi, walaupun mandinya tidak tidak didahului dengan wudu. Sebab wudu mana yang lebih sempurna dibandingkan mandi? Artinya mandi itu adalah lebih dari sekedar berwudu. Mandi ibadah, mandi wajib itu adalah lebih dari sekedar berwudu. Maka itu sudah mencakup semua. Ketika hadas besarnya hilang, hadas kecilnya pun juga ikut hilang. Sehingga ketika habis selesai mandi, andukan pakai baju, selagi nggak menyentuh kemaluan, segera datang ke sholat. Silakan. Seperti itu, Pak, ya. Wallahu a'lam. Makanya ketika mandi, Pak, mandi ibadah gitu ya, mandi wajib misalnya. Kita kalau pas lagi sabunan nggak nyentuh kemaluan, maka saat itu mandinya sah. Tapi kalau pas kan kita habis ngeratain badan, udah sah tuh, Pak, selesai. Namanya kita mandi mesti pakai sabun, Pak, ya. Pas pakai sabun, nyentuh kemaluan lagi ya batal. Bukan mandinya yang batal, tapi kita mengalami hadas kecil. Nah, mandi wajibnya sudah sah, tapi kita mengalami hadas kecil. Nah, selesai mandi, kalau mau sholat, wudhu lagi. Alasannya karena apa, Pak? Kita sudah mengalami pembatal wudhu, yaitu menyentuh kemaluan. Bisa difahami, Bapak Ibu? Nah, gitu. Wallahu a'lam. Siapa tadi, Pak? Oh, Antum. Oh, udah. Oh. Alhamdulillah. Memegangnya, ya memegang kemaluan yang membatalkan wudhu yang langsung kulit ketemu kulit. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Maksudnya perempuan sendiri yang menyentuh kemaluan itu. Nah, kulit ketemu kulit ya, Mas kalian. Tapi kalau memegangnya, mohon maaf, garuk-garuk lagi sholat atau di luar sholat, garuk-garuk sudah pakai baju, ya nggak batal, Pak. Dari pahami, Pak, ya. Nah, mau ada lagi. Air mazi, ya baik. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Ibu-ibu ada yang nanya apa perbedaan air mazi dengan air mani. Jadi ya Mas kalian, air mani kita tahu adalah air yang kalau kita mengeluarkan itu terjadi kondisi nikmat. Setelah itu akan menyebabkan kita futur, kendur, Pak, semangatnya, lemah gitu, lemes. Setelah nikmat habis itu lemes, Pak. Itu sperma. Jelas, Pak, ya? Nah, itu sperma. Ini khusus bagi laki-laki. Nah, kalau mazi itu adalah cairan yang agak kental sedikit gitu ya, yang keluar dalam kondisi kita sedang bersahwat. Dan ini keluar adalah sebelum sperma. Itulah yang membasahi kemaluan perempuan dan laki-laki saat sedang bersahwat. Nah, mazi ini dikeluarkan oleh laki-laki dan perempuan. Dan keluarnya perempuan itu lebih banyak dibandingkan pria. Ulama menjelaskan seperti itu, dan
Seringkali kalau kita keluar madhi itu nggak terasa, Pak. Nggak terasa. Ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, itu keluar dalam kondisi sedang bersahwat, tapi belum keluar sperma. Tiba-tiba kok basah ya? Nah, itu berarti madhi, Pak. Nah, itu berarti madhi. Seperti itu. Dan apa yang harus dilakukan setelah kita keluar madhi? Ya, pertama dibersihin, disuciin saja. Ya misalnya, mohon maaf, kalau kita tidak ganti celana dalam karena itu najisnya kecil, Pak ya. Nabi bilang untuk membersihkan najisnya madhi itu karena najisnya najis, tapi najis tidak terlalu, hanya dengan menggunakan telapak tangan saja. Ambil air, satu telapak tangan gini, Pak, langsung disiramkan pada pakaian yang terkena madhi tersebut. Ya karena kita mengeluarkan sesuatu dari kemaluan, ya maka saat itu wajib wudhu saja. Tidak wajib mandi ketika mengeluarkan madhi. Seperti itu, Pak ya, demikian. Jadi misalnya bercumbu hebat dengan istri tapi belum mengeluarkan sperma, hanya mengeluarkan madhi saja, belum wajib mandi, Pak. Tapi itu pol-polnya hanya membatalkan wudhu saja. Batalkan wudhu tapi tidak wajib mandi. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sebelah sini belum ada yang nanya. Saya silakan, Pak. Boleh, nyambung boleh, Pak. Kadang-kadang kita keluar seperti agak bentar tapi nggak ada nikmat, namanya setelah capek itu kadang-kadang nggak ada keluar, nggak ada nikmat. Kadang-kadang kalau orang habis capek itu kadang-kadang keluar. Gitu ya. Apa itu, Pak? Saya belum pernah ngalamin. Itu madhi itu biasanya, Pak. Madhi saja, Pak. Jadi intinya kalau sperma itu tandanya seperti itu. Biasanya keluar dalam kondisi habis keluar kita dalam kondisi capek, kondisi lemah. Nah, bagi laki-laki itu ibarat kalau bagi orang kesehatan itu seperti Dokter Aisyah Dahlan itu seperti morfinnya laki-laki. Itu keluar sperma itu ya. Nah, itu jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau kita keluar nggak capek, Pak ya? Ya berarti insya Allah itu adalah madhi saja. Jadi tidak termasuk sperma yang keluar. Ada lagi, Pak, wadi namanya. Ada wadi itu keluar yang setelah pipis. Setelah pipis keluar, loh ini seperti encer-encer gitu ya. Nah itu berarti wadi, Pak. Wadi itu adalah cairan yang keluar setelah pipis. Itu beda lagi. Semuanya juga membatalin. Ya, membatalkan wudhu. Nah, jadi ada wadi, ada madhi, ada mani. Nah, demikian. Ada lagi, Pak? Nggih, boleh, nggak apa-apa. Kemudian tadi masalah wajib mandi. Kalau orang meninggal syahid itu kan kita usah dimandikan. Kemudian kalau di sini itu ada yang matikan karena perang. Nggih. Kalau seperti orang melahirkan itu juga katanya syahid. Apa itu juga nggak usah dimandikan. Baik, ini pertanyaan bagus, Masya Allah. Bagus dan kritis beliau membandingkan. Orang mati syahid itu adalah orang yang mati syahid dalam medan peperangan melawan orang-orang kafir dengan jihad yang sungguh, Pak. Jihad yang benar sesuai dengan hukum Islam, enggak hanya sekedar berani saja, Pak. Enggak hanya sekedar berani jihad jihad berani datang saya ke Palestina gitu. Berangkat sendirian tanpa ada komando, tidak begitu, Pak. Nah, jihad melawan orang kafir yang jihad sesungguhnya, Pak ya. Maka ketika ada orang meninggal, dia mati syahid. Baik dia dalam kondisi meninggalnya dalam perjalanan berangkat atau dalam peperangannya atau dalam perjalanan mau pulang. Baik dia meninggalnya karena senjata dari musuh atau karena senjata temannya mau manah tiba-tiba terkena sesama kaum muslimin, Pak. Ya itu dimaafkan itu, Pak. Dia mati syahid, Pak. Atau terkena senjata sendiri mati. Dia ingin melempar, senjatanya balik lagi ke sini, ya senjata makan Tuhan, mati sendiri ya, Pak. Misalnya begitu. Ingin melempar mortir gitu, ternyata mortirnya tidak meledak, malah keluarnya keluar. Jadi keluar bukan ke sana, Pak. Maka tapi keluarnya cuma keluar di depannya, dia telat lari, meledak, mati dia. Itu juga mati syahid.
Seperti itu Pak ya. Nah, mati syahid seperti ini mati syahid yang mulia dalam pandangan Islam jamaah sekalian. Kalau membela agama Pak ya, bukan membela tanah air semata. Tapi kalau membela tanah air yang negeri Islam, yang di sini benar-benar dia mengutamakan Islamnya, setelah itu karena cinta tanah air juga, itu juga syahid. Tapi kalau hanya sekedar membela tanah air semata, nggak ada sedikit pun pembelaan terhadap agama, maka bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Jihadnya pun bukan fisabilillah. Nah, begitu Pak. Berarti kalau yang mati syahid betulan, dia saking mulianya tidak dimandikan. Dia dikafani dalam kondisi dengan darah-darahnya Pak. Ya kafan tetap dikafani. Kafan dengan dikafani dengan darah-darahnya. Seperti itu Pak. Misalnya kalau misalnya anggota tubuhnya itu putus, ya udah taruh di situ anggota tubuhnya juga. Kemudian dia tidak disolati saking mulianya. Dia sudah dikubur di mana dia meninggal. Seperti itu Pak. Namun pertanyaannya, apakah mati syahid hanya mati dalam medan peperangan? Jawabannya tidak hanya itu. Mati syahid di dalam Islam itu banyak Pak. Ada orang yang meninggal karena tenggelam mati syahid. Contohnya korban tsunami. Ada orang yang meninggal karena kebakaran. Kebakaran di perumahan yang padat penduduk. Itu juga mati syahid. Ada orang yang meninggal karena tertimpa sesuatu dari atas. Karena gempa bumi misalnya. Atau karena kerja di proyek Pak. Itu juga mati syahid. Ada perempuan yang meninggal karena habis melahirkan. Atau mau melahirkan. Bayinya belum keluar Pak, dia sudah meninggal, udah gak kuat. Masya Allah ibu ya. Itu juga mati syahid. Ada orang yang meninggal karena membela kehormatan dirinya Pak. Itu juga mati syahid. Ada orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya Pak. Gak mau diambil ya, akhirnya dia pertahankan diri, akhirnya dia meninggal. Dia mati syahid. Ada orang yang mempertahankan kehormatan istri dan keluarganya, itu juga mati syahid. Contoh supaya istrinya tidak dinodai kehormatannya. Oh dia dibela Pak, ternyata dia meninggal, itu juga mati syahid. Dan lain-lain mati syahid itu banyak Pak. Nah, namun mati syahid selain jihad fisabilillah, itu mati syahid di akhirat. Tetap dia dimandikan, dikafani dan disolati seperti yang lain. Hanya pengkhususan mati syahid dalam medan peperangan saja, yang dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Adapun mati syahid yang biasa, mati syahid di akhirat saja, itu adalah mati syahid yang tetap harus dimandiin, disolatin, wajib. Nah, adapun mati syahid dalam medan peperangan adalah mati syahid dunia dan akhirat, itu beda Pak. Demikian ya. Kata Imam Nawawi ada tiga macam mati syahid. Ada mati syahid dunia akhirat yang tadi Pak yang paling mulia. Ada mati syahid di akhirat saja. Ya, tadi mati syahid akhirat saja tadi yang kita sebutkan banyak Pak. Ada mati syahid di dunia saja. Oh, ada mati syahid di dunia? Iya. Dia mati secara lahiriah di dalam medan peperangan membela agama Allah. Lahiriahnya Pak. Namun siapa sangka hatinya itu pamer. Hatinya pamer. Hatinya pengen memperlihatkan keberanian dia supaya disebut sebagai berani, orang berani. Orang seperti ini Pak, ia diperlakukan seperti mati syahid yang lain, tidak dimandikan. Akhirnya dia mati juga Pak dalam medan peperangan. Tapi tidak karena Allah Pak. Bukan karena agama Allah. Berarti matinya mati sangit Pak. Begitu. Atau mati syahid di dunia saja. Dalam pandangan manusia di dunia. Ya orang seperti ini karena kita manusia kan melihatnya lahiriah. Ya dia tidak dimandikan, tidak disolati, dikafani. Tapi di akhirat dia bukan mati syahid. Nggak dapat pahala. Dan dia diancam masuk neraka. Ngeri Pak. Ngeri ya Mas sekali. Dan termasuk yang pertama kali masuk neraka. Bersama dengan golongan yang ahli Quran tapi nggak karena Allah Pak. Kemudian orang yang ahli sedekah kaya nggak karena Allah, masuk nerakanya duluan sebelum orang-orang musyrik masuk neraka Pak. Itu yang bersabda Nabi awwaluman tusa'aru bihin naru salasatun. Ada 3 orang yang neraka dinyalakan pertama untuk mereka Pak. Dengan nyala yang sangat besar. 3 orang itu Pak. Jadi demikian. A'udzubillahi minar riya was sum'ah.
Semoga Allah menghindarkan kita dari riya dan sum'ah dalam ibadah-ibadah kita. Adapun di akhirat sekali lagi dia bukan mati syahid. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Cukup? Ya. Selanjutnya di bawah. Sesi 2 di bawah. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Kajian kita tentang ibadah. Itulah kita, ternyata ibadah kita macam-macam, Pak. Semua ibadah yang macam-macam itu adalah semua memang tujuan utama Allah menciptakan kita hidup di dunia. Karena memang tujuan utama ya harus kita prioritaskan, Pak, waktu kita dalam hidup ini untuk ngaji, menjemurkan ibadah, ya, menyempurnakan iman dan takwa kita, sehingga kita mati dalam keadaan membawa bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan faedahnya dan manfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.